Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits, analis finance dari Amarket. Bersama rekan trader semuanya di Indonesia, saya akan membawakan analisa khusus gold di segmen Kupas Tuntas Gold. Kita akan menganalisa, kita benar-benar akan mengulas secara lengkap, jelas, terpercaya, terakurat gold. Ya, supaya rekan trader bisa mengetahui bagaimana pergerakan gold saat ini. Ya, seperti pembawa acara aja aku ini. Rekan trader semuanya, sekarang ini posisi gold sekarang memang benar-benar luar biasa. Seperti yang telah saya analisa. Rekan trader bisa lihat di sini. Di pagi hari saya menganalisa bahwa gold ini akan mengalami pelemahan, minimal dia akan menembus level 1960 ya, minimal ya. Apa yang terjadi? Jatuh bangun rekan trader semuanya. Jatuh bangun emas. Emas jatuh sampai ke 1949,26. Kalau di prediksi emas mingguan yang saya buat, sabar saya coba panggil dulu mana itu prediksi emas mingguan saya ya. Nah, ini. Oh, sabar saya lihat dulu gold tanggal 27 sampai tanggal 31 Maret. Nah, kalau diprediksi emas mingguan saya, gold saya memprediksikan bahwa gold ini dia akan turun minimal sampai 1911. Paling maksimal sampai di 1887, di bawah 1900. Ya tidak tertutup kemungkinan rekan trader. Kenapa? Kenapa sampai gold ini dia punya tendensi mengalami pelemahan ya rekan trader ya. Karena gini rekan trader, gini. Jadi sebenarnya gold itu dia punya tendensi mengalami pelemahan karena kalau rekan trader lihat ya, krisis yang terjadi ya di Bank SFB Swiss Bank ya. Krisis yang mempengaruhi Eropa. Krisis yang terjadi di Silicon Valley Bank, SFB, sorry SFB itu Silicon Valley Bank ya. Krisis yang terjadi di Signature Bank membawa dampak yang sangat luar biasa. Setelah krisis itu terjadi, rekan trader bisa lihat bahwa emas ini menjulang tinggi di angkasa. Dia benar-benar naik rekan trader sampai sempat dia menembus level 2009. Ya tapi yang namanya Amerika kan, ya rekan trader tahu bahwa Amerika itu kan dia akan selalu orang bilang memperkuat ekonomi mereka. Walaupun ekonominya sudah jatuh, tapi mereka kan pasti akan menguat juga kan, rekan trader ya. Nah, itu dia. Rekan trader bisa lihat bahwa krisis yang terjadi di Silicon Valley Bank, Signature Bank membuat dampak yang sangat luar biasa. Plus, ya, plus bahwa kebijakan ekonomi yang terjadi ya, kebijakan ekonomi yang terjadi yang memang benar-benar akan win-win solution ya, karena saya dari awal kan saya bilang bahwa apabila menaikkan tingkat suku bunga bank habis, menurunkan tingkat suku bunga dolar ya akan mengalami kenaikan. Nah, ini dia, kalau dolar mengalami kenaikan artinya gold ini akan ditekan. Nah, akan ditekan ya. Permasalahannya rekan trader semuanya, permasalahannya di sini kita lihat bahwa gold ini pada minggu ini saya masih tetap optimis bahwa dia akan turun sampai ke minimal menjelang ke 1900. Walaupun ada sedikit optimis bahwa dia juga akan naik. Masih ada rekan trader, minimal dia akan mencoba sampai 2000 lagi. Tapi dengan tendensi yang terjadi di pasar di mana sekarang ya, kemungkinan itu akan masih terus terjadi, tapi krisis perbankan yang di Amerika ini perlahan namun pasti sudah bisa ditekan. Nah, ini dia. Bagaimana supaya gold ini dia bisa naik sampai 2000 lagi? Nah, kalau gold ini akan naik sampai 2000, cara yang paling utama adalah pertama, The Fed harus mengurangi tingkat suku bunga yang terjadi. Itu yang pertama ya. Di saat pengurangan tingkat suku bunga ya,
yang biasanya 25 BP, mungkin berikutnya dia akan mengganti style dari hawkish menjadi dovish. Itu artinya bahwa kemungkinan besar dia ini akan mengalami kenaikan lagi. Tapi kalau suatu saat masih tendensi hawkish masih dilakukan, ya, tendensi hawkish masih dilakukan, tidak tertutup kemungkinan ini bahwa emas itu masih bisa turun lagi. Oleh karena itu sudah sangat jelas ya. Nah, untuk hari ini rekan trader kita lihat bahwa pergerakan emas untuk saat ini kalau menurut saya ya, di sini sudah merupakan titik yang paling terendah. Ya. Ini nih udah mulai merupakan titik paling terendah menurut saya. Ya. Dia tidak akan naik lagi menurut saya. Dia tidak akan turun lagi menurut saya ya. Ini saya pindah dulu gambarnya. Nah, menurut saya dia tidak akan pindah lagi rekan trader ya. Nah, kalaupun memang dia masih turun, ya dia mungkin turun ya paling terendah nanti di seputaran 1946. Walaupun kalau nanti dia mau turun lagi ya sampai di sini menurut saya masih jauh. 1937 menurut saya masih jauh. Tapi 1946 masih bisa saja turun, tapi menurut saya wow ya. Nah, nanti ya, kalaupun nanti terjadi kenaikan, karena sebenarnya udah nggak ada news lagi yang berkembang di sini ya. Kalaupun terjadi kenaikan ya dia akan mencoba naik sampai ya dia balik lagi sih kalau menurut saya kenaikan yang paling tertinggi nanti kalau memang benar-benar dia akan balik lagi rekan trader, ya kenaikan yang paling tertinggi itu menurut saya ya dia akan mencoba sampai di level sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Jadi menurut analis saya dia akan mencoba naik sampai di level di sini. Nah, itu batas kenaikannya sampai di 1965 kalau memang ada kenaikan lagi ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga dia akan cuman bergerak di seputaran 1960, koreksi naik yang paling tertinggi itu akan sampai di 1965. Itu adalah titik tertinggi yang akan terjadi pada emas hari ini ya. Terjadi pada emas hari ini. Jadi menurut saya emas mungkin udah saatnya ya, dia udah jatuh, dia akan mencoba lagi mendaki gunung ya. Dan dia akan mencoba sampai di level 1965. Itu menurut saya level terakhir atau level tertinggi hari ini. Ini mana nih? Ini dia. Ini ya, level terakhir dan level tertinggi hari ini. Nah, ini dia menurut analisa saya. Ya, itu dia. Tapi tetap juga dia akan mencoba dulu 1960. Kalau dia menembus 1960, dia akan naik lagi. Tapi kalau dia tidak menembus 1960, dia akan kembali lagi turun dan tidak tertutup kemungkinan besok ini dia turun bisa sampai di level yang paling terendah di sekitaran 1946. Oke, demikianlah rekan trader analisa kita di acara Kupas Tuntas Gold pada hari ini. Saya selalu bilang bahwa tetap rekan trader amati terus apa yang terjadi di pasar. Ya. Apabila kita mengetahui informasi yang terjadi, artinya kita bisa memprediksikan apa yang akan terjadi pada langkah-langkah berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan Kupas Tuntas Gold pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam profit Indonesia.